the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2256. Iwan bereaksi sangat cepat ketika dia melihat kedua ahli itu bersiap untuk menangkap Tari. Dia pun melangkah maju dan segera menggunakan teknik kelas bumi peringkat ultimate miliknya, itu langkah hantu. Dia meninggalkan bayangan di belakang saat dia dengan cepat muncul di depan Tari untuk melindunginya. Tepat setelah itu dia tidak ragu sama sekali untuk menyerang dengan kedua tangannya, menyerang para ahli dari keluarga Gumelar dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan dua poni, serangan Iwan berbenturan erat dengan serangan kedua ahli itu. Meskipun Iwan bisa menjadi sangat kuat, Iwan tidak meminum pil pemicu energi kali ini. Keahliannya yang sebenarnya tidak terlalu tinggi dan hanya berada di tahap puncak alam Augana. Kedua ahli itu jauh lebih kuat daripada Iwan. Energi sejati mereka sepenuhnya mengalahkan serangan Iwan dan sisa energi menghantam dada Iwan. Iwan bukan tandingannya dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia menenangkan diri. Tentu saja dia membawa pelindung dada kaisar. Jadi kedua ahli itu berhasil memaksanya mundur. Mereka tidak menyakitinya. Iwan, kenapa kamu ada di sini? Tari dan Rizka sama-sama terkejut saat melihat Iwan tiba-tiba muncul, menghalangi kedua ahli itu tepat pada waktunya. Masun menyuruhku datang, kata Iwan singkat. Masun berasal dari dunia bawah. Dia adalah orang yang cerdas dan dia juga sangat berpengalaman. Saat Yonas memaksa masuk ke Mustika Ratu Group, Masun sudah tahu bahwa Yonas tidak punya niat baik. Jadi dia segera menelpon Iwan dan melaporkan situasinya kepada Iwan. Setelah dia mengetahuinya, Iwan pun buru-buru membawa candil dari keluarga Salim. Dia baru saja tiba. Jadi begitu. Tari dan Rizka menyadari sesuatu, mereka pun menghela nafas lega. Mereka tahu betapa cakapnya Iwan. Iwan tidak hanya kuat, tetapi Iwan juga memiliki banyak kartu traf. Sebelumnya, apapun kesulitan atau masalah yang mereka hadapi, Iwan dapat dengan mudah mengatasinya, seolah-olah Iwan bisa melakukan apa saja. Penampilan heroik Iwan membekas dalam benak mereka. Dengan Iwan yang berhasil tiba, mereka berdua tiba-tiba menjadi lebih percaya diri dan santai. Tari, apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang memukulmu? Ekspresi Iwan berubah drastis saat dia menoleh, menyadari separuh wajah Tari bengkak. Bahkan ada sidik jari di sana dengan jelas menunjukkan bahwa Tari ditampar. Tiba-tiba, Iwan menjadi sangat marah. Niat membunuh dan kemarahan mulai keluar dari tubuhnya. Tari memandang ke arah Yonas. Tidak mungkin Iwan tidak tahu bahwa Yonas yang melakukannya dari ekspresinya. Yonas, itu kamu. Kurasa kamu ingin mati ya? Iwan tidak bisa menahan amarahnya, matanya pun memerah. Tari adalah pacarnya dan kelemahan terbesarnya. Fakta bahwa Yonas berani menyakiti Tari sangat melewati batas di kepala Iwan. Tiba-tiba Iwan ingin bergegas dan membunuh Yonas segera. Dia ingin mencabik-cabik Yonas. Namun dia baru-baru saja tiba, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Selain itu, hubungannya dengan keluarga Gumelar bukanlah hubungan biasa. Jadi Iwan menahan amarah dan niat membunuhnya saat dia bertanya pada Tari, "Tari, apa yang sebenarnya terjadi?" Bab 2257. Begini, Yonas ingin membeli 30% saham kita dengan harga 300 juta. Jelas Tari sebelum menjelaskan secara singkat semua yang terjadi. Yonas sudah melewati batas. Iwan sangat marah setelah mendengar penjelasan Tari. Yonas tidak hanya menggunakan cara tercela untuk mencoba mengambil paksa saham Mustika Ratu. Dia bahkan menampar Tari. Itu keterlaluan. Jelas sekali betapa marahnya Iwan saat itu. Di sisi lain, sejak Iwan muncul, Yonas berhenti melawan Rizka. Kedua ahli dari keluarga Gumelar juga berhenti mengejar Tari. Mereka kembali ke sisi Yonas. "Iwan, kamu datang di waktu yang tepat. Ini uang tunai 300 juta. Itu harga saham Mustika Ratu. Selama kamu menyerahkan sahammu kepadaku, aku akan melupakan hal ini pernah terjadi. Kalau tidak, jangan salahkan padaku untuk apa yang terjadi selanjutnya," kata Yonas dengan dingin.
Saat dia mengatakan itu, Yonas mengeluarkan uang tunai dan melemparkan ke Iwan seolah dia sedang memberikan uang kepada seorang pengemis. Ancaman dalam suaranya terlihat jelas. Selain itu, dia bahkan menginstruksikan kedua ahli tersebut untuk menangkap Tari untuk memaksa Iwan menyerahkan saham Mustika Ratu. Namun dengan Iwan sudah ada di sana, dia tidak perlu melakukan apapun pada Tari lagi. Saya tidak menjualnya. Iwan meludah dengan dingin. Kamu tidak menjualnya? Apakah aku mendengar sesuatu? Yonas pun tercengang. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tadinya berpikir bahwa Iwan membutuhkan keluarga Gumelar untuk bertahan hidup dan dia memegang kendali penuh atas Iwan. Namun dia tidak pernah menyangka Iwan akan menolak permintaannya. Iwan bahkan melakukannya dengan sangat cepat. Itu membuatnya benar-benar lengah. Iwan, sebaiknya kamu memikirkannya. Fakta bahwa kamu berhasil mencapai begitu banyak adalah berkat perlindungan dan bantuan keluarga Gumelar. Jika kamu tidak menyerahkan saham Mustika Ratu, maka bos selatan akan membunuhmu juga. Semudah semut tanpa perlindungan keluarga kita. Kamu harus memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan, kata Yonas sambil mencibir di wajahnya, mencoba mengancam Iwan dan memaksa Iwan untuk mendengarkan. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu, Yonas? Aku akan memberimu satu kesempatan karena kamu seorang keluarga Gumelar. Selama kamu mematahkan lenganmu dan meminta maaf kepada Tari, mendapatkan pengampunannya, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Iwan berkata dengan dingin, dengan kilatan mematikan di matanya. Bahkan pada saat itu, dia tidak menyerang Yonas karena keluarga Gumelar. Keluarga Gumelar banyak membantunya sebelumnya. Secara khusus, Arthur membantu dia melawan bos selatan selama kampanye penjualan grup Bio Farma. Itu adalah sesuatu yang tidak Iwan lupakan. Yonas pada akhirnya adalah seorang keluarga Gumelar dan bahkan merupakan pewaris dari garis keturunan kedua. Jika keadaan menjadi terlalu besar, mungkin saja hubungannya dengan keluarga Gumelar bisa hancur. Mereka bisa menjadi musuh. Itu bukanlah sesuatu yang ingin Iwan lihat. Namun Yonas menampar Tari. Itu terlalu melewati batas. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan hal itu terjadi. Pada akhirnya Iwan memberi Yonas kesempatan untuk meminta maaf demi Arthur dan keluarga Gumelar. Itu sudah merupakan tindakan belas kasihan yang sangat besar. Tentu saja jika Yonas tidak menerimanya, maka dia tidak bisa disalahkan. Bab 2258. Apa? Kamu ingin aku meminta maaf? Iwan, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kamu pikir kamu dan Tari siapa yang meminta aku meminta maaf padamu? Yonas tertawa sambil memandang Iwan dengan sangat meremehkan. Dia tahu bahwa Iwan hanyalah seorang udik dari tempat yang tidak berharga seperti kota Jogja. Iwan tidak memiliki koneksi atau keluarga apapun di wilayah selatan. Tidak mungkin dia memikirkan apapun tentang Iwan. Namun Iwan tidak hanya menolak permintaannya untuk membeli saham Mustika Ratu, tetapi bahkan memintanya untuk meminta maaf kepada Tari karena lengannya yang patah. Itu terlalu tidak masuk akal. Dia tidak tahu dari mana Iwan mendapatkan keberanian untuk bertindak seperti ini di depannya. Yonas, aku sudah memberimu kesempatan ya, karena kamu tidak akan menghargainya. Jangan salahkan aku, Iwan berkata dengan dingin. Setelah itu dia tidak membuang waktu lagi untuk menyerang Yonas dengan kejam. Apa yang kamu inginkan? Yonas terkejut dengan tatapan mata Iwan yang mematikan. Dia merasa tidak nyaman. Sederhana saja, aku akan mematahkan tangan manapun yang kamu gunakan untuk menampar Tari sebelumnya untuk mendapatkan keadilan baginya. Iwan berkata dengan dingin. Dinginnya suaranya membuat semua orang bergidik. Kamu akan melakukan itu? Lelucon yang luar biasa. Yonas tampak seperti baru saja mendengar lelucon terhebat di dunia. Dia pun segera mulai tertawa terbahak-bahak. Iwan, aku tidak keberatan memberitahumu hal ini. Tapi kedua orang di sebelahku ini berada di tahap puncak alam Augana. Mereka bukan anak nakal sepertimu yang bisa kamu tangani. Karena kamu ingin membuat dirimu terlihat buruk, aku akan melakukannya mengabulkan keinginanmu, ucap Yonas sambil menunjuk kedua ahli itu. Dia memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Meskipun Yonas tidak tahu seberapa kuat Iwan pernah melawan Roni sebelumnya dalam upaya penjualan grup Bio Farma. Pada saat itu, banyak dari mereka yang melihat bahwa Iwan paling banyak berada di tahap menengah atau tahap akhir alam Augana. Kali ini dia dengan sengaja membawa dua ahli tahap puncak alam Augana
untuk memastikan bahwa dia akan mampu mendorong Iwan kembali dan mendapatkan saham Mustika Ratu. Mereka jauh lebih kuat daripada Iwan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, mereka akan bisa menyingkirkan Iwan dengan mudah. Namun, bukan hanya Iwan menolak mendengarkan permintaannya, Iwan bahkan mengancam akan melumpuhkan salah satu lengannya. Bukankah itu hanya lelucon? Sule, Norm, beri orang ini pelajaran untukku. Tunjukkan padanya tempatnya. Yonas dengan dingin menginstruksikan kedua ahli itu. Ya, kedua ahli tersebut melihat bahwa Iwan berencana menyerang Yonas, jadi mereka tidak ragu untuk melangkah maju dan menghentikannya. Iwan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu menerima uang tunai dan memberiku sahamnya, aku akan menghentikan semuanya di sini. Kalau tidak, akan kutunjukkan betapa menyakitkannya melawanku hari ini. Melihat Iwan dikelilingi, Yonas tertawa dingin saat dia berbicara. Jelas sekali dia masih mengincar saham Mustika Ratu. Itulah motivasi utamanya. Bocah, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Kamu harus mendengarkannya saja agar kamu tidak merasakan semua rasa sakit, kata Norma dan Sule. Bab 2259. Pergilah karena kalian berdua berada di depan keluarga Gumelar. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika kalian berdua tahu apa yang baik untukmu, maka minggirlah. Jika tidak, aku akan memastikannya. Kalian berdua tidak akan membiarkan tempat ini berdiri hari ini. Iwan dengan dingin memperingatkan ketika berhadapan dengan Norm dan Sule menghentikannya. Bocah, kamu sungguh sombong. Keduanya sama-sama marah karenanya. Sule, jangan buang-buang waktu lagi bersamanya. Segera tangani dia dan suruh dia menyerahkan saham itu. Berhentilah membuang-buang waktuku yang berharga, kata Yonas tidak sabar. Ya, keduanya pun mengakui perintah tersebut. Terlebih lagi kata-kata arogan Iwan membuat mereka berdua marah. Jadi mereka tidak menunda sedetik pun untuk mereka mengulurkan tangan dengan cepat menyerang Iwan dengan kekuatan luar biasa. Kalian serangga tidak penting mencoba menyakitiku, kamu tidak tahu tempatmu. Iwan mendengus. Karena Norm dan Sule tidak tahu apa yang baik bagi mereka, Iwan tidak perlu menahan diri. Tepat setelah itu dia melangkah maju dan meninju dengan kedua tangannya menghadapi serangan Norm dan Sule dengan energi yang sangat kuat. Nah, kamu ingin mati ya? Norm dan Sule memiliki kilatan tajam di mata mereka. Karena Iwan masih sangat muda, mereka sama sekali tidak memikirkan Iwan. Terlebih lagi, Iwan baru saja bertukar serangan dengan mereka untuk menyelamatkan Tari. Dia dipaksa kembali oleh mereka. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan Iwan jauh di bawah mereka dan bahwa dia tidak akan menandingi mereka. Namun Iwan masih berani menghadapi mereka secara langsung meski mengetahui hal ini. Bukankah itu tindakan bunuh diri? Kamu tidak tahu tempatmu ya? Yonas memiliki senyuman dingin di wajahnya saat dia memandang Iwan seperti sedang melihat tanah. Dia merasakan hal yang sama dengan kedua ahli itu. Dia tidak berpikir bahwa Iwan akan menjadi tandingan mereka dan tidak berpikir bahwa dia akan mampu menghadapi mereka berdua. Kedengarannya tidak mungkin sama sekali. Jika tidak ada kejutan, mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan Iwan begitu serangan mereka mendarat. Tidak ada kemungkinan lain. Namun bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu, sesuatu terjadi pada saat berikutnya yang mengejutkan dia, Norm dan Sule. Bang! Dua bentrokan keras serangan Iwan mendarat tepat di dada Norm dan Sule. Tepat setelah itu keduanya memiliki kekuatan yang cukup untuk menerobos serangan Iwan dan sisa kekuatan saat itu tepat mengenai tubuh Iwan. Sebelumnya, Iwanlah bukan tandingan mereka karena dia terlalu terburu-buru untuk menyelamatkan Tari. Dia tidak dapat menunjukkan semua keahliannya. Itulah sebabnya Iwan terpaksa mundur. Namun Iwan sudah siap saat itu. Dia dengan cepat bergerak sambil menggunakan pelindung dada kaisar di dadanya untuk menerima serangan tersebut. Dengan keahliannya, pelindung dada kaisar sudah cukup baik untuk bertahan dari serangan tahap semi yang munah. Karena Norm dan Sule hanya berada di tahap puncak alam Augana, mereka bahkan tidak akan mampu menembus pertahanannya apalagi melukainya. Mereka bahkan tidak berhasil memindahkannya sama sekali. Pada saat yang sama, Iwan mengambil kesempatan untuk menggunakan double attack. Dua gelombang energi sejati di tahap menengah alam Rigana muncul dalam genggamannya. Setelah itu, Iwan langsung menyerang Norm dan Sule dengan niat yang jahat. Bab 2260.
Itu tidak mungkin. Merasakan energi sejati Iwan yang kuat, baik Norm maupun Sule terkejut dan sangat tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Iwan mampu memblokir serangan gabungan dari mereka berdua meski usianya masih sangat muda. Yang lebih tidak terduga adalah kenyataan bahwa Iwan masih bisa menyerang bahkan setelah menghabiskan energinya. Itu benar-benar membuat mereka lengah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum diserang oleh Iwan. Tubuh mereka terlempar beberapa meter ke belakang sebelum terhempas ke tanah. Setelah terjatuh, keduanya merasakan sakit yang luar biasa di dada mereka. Tidak bisa menahan diri saat mereka memuntahkan darah dan terjatuh ke tanah dengan ekspresi sedih. Jelas sekali mereka menderita luka dalam yang cukup parah dan untuk sementara kehilangan kemampuan untuk bertarung. Keduanya kalah? Bagaimana ini mungkin? Yonas tercengang melihat pemandangan itu. Dia tidak bisa mempercayai penglihatannya. Dia tadinya mengira bahwa Norm dan Sule sama-sama kuat, murid generasi kedua keluarga Gumelar, dan mereka akan dengan mudah mampu menangani pemuda seperti Iwan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua tidak hanya gagal melakukan apapun pada Iwan meski bekerja sama, tetapi juga dikalahkan oleh Iwan dalam satu pukulan. Sungguh sulit dipercaya. Jelas sekali betapa terkejutnya dia. Yonas, sekarang giliranmu, ambil ini. Setelah berhadapan dengan keduanya, tatapan dingin Iwan langsung beralih ke Yonas. Setelah itu dia tidak ragu sama sekali saat dia menyerang ke depan dengan kekuatan yang sangat besar, menyerang tepat ke arah Yonas. Tidak, ketika Yonas pulih dari keterkejutannya, dia pun ketakutan. Meskipun dia bukan orang yang lemah yang sudah berada di tahap menengah alam Augana, bahkan Norm dan Sule yang berada di tahap puncak alam Augana bukanlah tandingan Iwan. Tidak mungkin Yonas bisa menandingi Iwan. Dia tidak berani ragu sejenak saat dia mundur dengan cepat, berusaha menghindari serangan Iwan. Namun Iwan jauh lebih baik daripada dirinya dalam hal skill, kecepatan, dan berbagai aspek lainnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, serangan Iwan sepertinya mengarah padanya dan semakin dekat dengannya. Aku akan melawanmu. Dengan situasi mendesak tersebut, Yonas tidak punya pilihan lain selain menghadapinya langsung. Dia nyaris tidak berhasil melancarkan serangan tepat ke arah Iwan. Bang, dengan benturan keras, energi spiritual Iwan menerobos serangan dan pertahanan Yonas sebelum sisa energi menghantam dadanya. Yonas tidak memiliki pelindung dada kaisar seperti yang dimiliki Iwan. Dengan pukulan berat itu, dia pun terlempar kembali terbanting ke dinding di belakangnya sebelum dia terjatuh ke tanah. Setelah itu dia memuntahkan seteguk darah, setidaknya 2 atau 3 tulang rusuknya patah dan dia menderita beberapa luka dalam. Untungnya, Iwan hanya mencoba memberinya pelajaran berkat keluarga Gumelar. Iwan tidak berencana membunuhnya sama sekali. Kalau tidak, Yonas tidak akan menderita luka dalam setelah menerima pukulan dari Iwan.